Halo pejuang PTN, balik lagi di Suprayanosi. Pada video kali ini kita akan bahas buku progres tryout 3 proses inten, yang mana kita akan bahas pada video kali ini adalah penalaran matematika. Sebelum dimulai, teman-teman siapkan terlebih dahulu alat tulis dan buku catatannya biar teman-teman bisa mengerjakan soal bersama saya, sehingga pembelajaran yang didapatkan dari video ini dapat lebih bermanfaat ya. Kita langsung ke soalnya saja. Di teks 1, menjelang tahun baru, toko Prosus dan toko Inten memberikan diskon untuk menarik pelanggan. Untuk pembelian satu jenis barang yang sama, diskon yang ditawarkan kedua toko tersebut adalah sebagai berikut. Oke, untuk menyelesaikan soal ini berarti kita cari dulu harga setelah mendapatkan diskon ya teman-teman ya. Berarti misalkan di sini kita punya harganya 1 juta, kemudian kena diskon 25%, otomatis harga pembelian setelah diskon, ini harga setelah diskon ya. Harga setelah diskonnya berarti yang pertama untuk toko Prosus dulu ya. Untuk toko Prosus di celana panjang, saya singkat jadi CP aja ya. Celana panjang yang awalnya 1 juta, karena kena diskon 25%, otomatis dia hanya membayar sebanyak 75% ya, tinggal 100 dikurangi 25 yaitu 75. Nah 75 nya nanti dikali dengan 1 juta, jadi nanti syarat 1 juta dikali dengan 75%, sehingga ini hanya mendapatkan 750.000 ya untuk celana panjangnya. Begitu juga dengan baju lengan pendek, berarti kita simbol singkat aja ya, jadi baju lengan pendek BLP aja ya. Berarti awalnya 800.000. Nah karena dia kena diskon sebanyak 40%, otomatis dia hanya akan bayar sebanyak 60% nya saja, maka dikali dengan 60% ya, maka dia hanya membayar sebanyak 6 kali 8 ya, 480.000. Kemudian ada sepatu, simbol S saja ya singkatannya, 1.500.000. Kemudian dia mendapatkan 20% plus 20%, berarti 1.500.000 nya kita kalikan dengan kena diskon 20%, maka kita kalikan dengan 80% ya, sehingga kita dapat berapa ini, 1.200.000 ya. Nah 1.200.000 nya yang kita sudah dapatkan ini didiskon lagi sebanyak 20%. Karena diskon lagi sebanyak 20%, otomatis dia mendapatkan harganya itu 80% lagi ya. Kita kalikan lagi dengan 80%, maka hasilnya adalah 960.000 teman-teman ya untuk sepatu. Kemudian berikutnya ada jaket gel ya. Jaket harganya 1.200.000, karena diskon 50%, maka dia juga hanya membayar 50% aja, berarti 600.000 ya, gitu ya. Itu untuk toko Prosus. Nah ternyata dia ada toko lain yang disebut dengan toko Inten, maka kita tulis di sini ya, toko Inten. Untuk toko Intennya, yang pertama untuk celana panjang itu berarti dia kena 20%, kemudian 10%, otomatis berarti dia hanya 1 jutanya hanya akan membayar 80% dari 1 juta. Maka kita kalikan dulu 1 juta dikali dengan 80% ya, maka kita dapat 800.000. Nah 800.000 tersebut kita kalikan lagi dengan persentase si 10% nya, tapi jangan kita kali dengan 10, tapi yang kita terima, karena yang kita dapatkan diskonnya kan 10%, otomatis yang kita bayar itu 90% nya gitu kan ya, maka kita kali dengan 90%, sehingga 90 dikali 80 720 ya, tadi hanya membayar sebanyak 720%. Jadi teman-teman jangan sampai kekecoh ya, kalau bentuknya kayak gini itu bukan berarti diskonnya ditambah ya, jadi 20 tambah 10 30, enggak kayak gitu ya. Jadi barang yang pertama kena diskon, nah dari diskon yang udah kita dapatkan didiskon lagi gitu. Secara nilai enggak
nggak nyampe 30% ya. Gitu, kita lanjut yang berikutnya di baju lengan pendek. Baju lengan pendek juga sama ya, dia kena 30%, kemudian kena 20% otomatis. Yang awalnya 800.000, 800 ribunya akan kena dapat 30%, otomatis kita kalikan dengan 70% ya. Sehingga 560.000. Kemudian dapat diskon lagi 20%, maka kita hanya akan membayar 80%-nya, maka 560 dikali 80%, 448 ya, ribu. Saya benerin ya, ini gini. Nah, kemudian kita ke sepatu, sepatunya kena 35%, otomatis kita kalikan 1.500.000-nya dengan 35%, berarti 65% ya. Nggak sampai, sorry, ini saya geser sedikit gitu. Nah, kemudian untuk jaket kita juga cari, jaketnya itu 1.200.000, kena diskon 30%, maka kita hanya bayar 70%. Dan oh ya, ini belum dihitung ya, sorry, harus dihitung dulu sebentar. Berarti yang sini 1.500.000 dikali 65, 975 ya teman-teman, ribu. Kemudian yang bawahnya 1.200.000 dikali 70% itu berapa ini? 840 ya, 840.000. Kemudian dikali dengan persentase yang baru, yaitu kena persentasenya 20%, maka hanya bayar 20% ya. Tinggal kita kali 80%, yaitu di 672.000 ya, 672.000. Oke, kalau sudah tinggal kita ke pernyataan yang pertama. Di soal 1 kita punya informasi bahwa Larasati akan mendapatkan harga termurah bila membeli celana panjang, baju lengan pendek, dan sepatu dari toko Inten saja. Oke, berarti dia ingin membeli, pernyataan 1 ya, dia ingin membeli celana panjang, kemudian baju lengan pendek, dan juga sepatu dari toko Inten. Kalau dari toko Inten yang sini ya, yang warna hijau, ini toko Inten, ini toko Proses. Kalau dari toko Inten, kalau CP celana panjang itu 720 ya, 720 ditambah baju lengan pendeknya itu 448. Kemudian kalau dari sepatunya 975.000 ya, gitu. Kalau kita hitung berarti berapa ini? 72 ditambah 448 ditambah 975 itu berarti 2.143.000 ya. Ini kalau dari toko Inten. Nah, kalau dari toko Prosusnya berapa? Kita harus bandingkan ya, nggak bisa kita klaim aja lebih murah. Dan juga dari yang Prosusnya kita cek. Kalau dari Prosus berarti dengan cara yang sama ya, CP tambah BLP tambah S itu berapa gitu kan ya. Berarti di sini 750.000. Celana panjangnya lebih mahal ya, bajunya juga lebih mahal, 480.000, tambah sepatunya lebih murah, 960.000. Ini nilainya sama dengan 2.190 teman-teman ya, gitu ya. Nah, jadi dari sini dapat disimpulkan bahwa harganya lebih murah atau lebih mahal menurut teman-teman ya. Jadi otomatis yang Inten itu lebih murah dibandingkan Proses ya. Kalau kasus yang dibeli itu yang si Larasati lakukan, berarti ini betul. Kemudian kita ke pernyataan yang kedua. Di pernyataan yang kedua itu menyatakan bahwa Larasati
akan mendapatkan harga termurah bila membeli celana panjang dan baju lengan pendek dari toko Inten, sedangkan sepatunya dari toko Prosus. Kalau kita cek dari celana panjang itu yang paling murah kan dari toko Inten nih. Kemudian baju lengan pendek juga lebih murah di toko Inten. Untuk yang sepatunya lebih murah lebih murah beli di toko Prosus. Berarti betul ya pernyataan untuk yang kedua. Gitu. Kemudian pernyataan yang ketiga, Larasati akan mendapatkan harga termurah bila membeli celana panjang, baju lengan pendek, dan sepatu di toko Prosus saja. Tadi kita udah ngitung ya, yang Prosus segini, sedangkan yang Inten segini, sehingga lebih murah di Inten. Jadi ini salah ya, gitu ya teman-teman ya. Kita lanjut soal nomor 2. Harga termurah disediakan seorang pelanggan untuk membeli sebuah celana panjang, sebuah baju lengan pendek, dan sebuah jaket yang ditawarkan kedua toko tersebut adalah oke. Kalau misalkan ini berarti kita cari aja di nomor 2 ini, berarti kita jumlahkan celana ditambah dengan baju ditambah dengan jaket ya. Berarti dia minta harga termurah yang harus disediakan. Otomatis kita akan mengambil, kalau celana berarti kita mengambil dari toko Inten, baju juga toko Inten, dan jaket juga, jaketnya harus dari toko Prosus ya. Berarti kita bisa jumlahkan 720.000 untuk celananya, bajunya itu 448 ya ribu, ditambah dengan jaketnya kita ambil dari Prosus karena kan minta yang paling murah. Nah, kalau jaket di sini 600, kalau di sini 672 ya. Jadi kita ambil yang murah. Tambah 600. Maka kita hitung jadinya berapa ini? Ini 6, 8. Kemudian ini 6, 4 tambah 6, 4 tambah 2, 6, 7, 6 juga ya. 17 ya. 17 bener ya. 17, 6, 8. Berarti jawabannya adalah yang B ya teman-teman ya. Lanjut nomor 3. Fatia ingin membelanjakan uangnya sebesar 2 juta dengan beli celana panjang, baju lengan pendek, dan atau jaket. Berarti kita cek satu-satu ya. Yang pertama kita cek dulu pernyataan yang pertama itu, dia pengen beli celana panjang. Berarti C misalkan, CP. Dari toko Inten, sedangkan 3 buah baju lengan pendek, 3 baju lengan pendek dari toko Prosus. Berarti kita cek tadi hitungan yang kita hitung di awal. Kalau dari toko Inten, celana di toko Inten itu 720, baju lengan pendek dari Prosusnya itu sama dengan 480 ya. Berarti 720 ditambah dengan 3 kali, wait sebentar, celana panjang dari toko Inten, betul ya? Celana panjang, oh iya betul, berarti 720 dikali dengan, ditambah dengan 3 kali baju lengan pendek 480.000 dari toko Prosus ya, bener ya? Ya betul. Tinggal hitung, berarti sini 720.000, kemudian ditambah dengan ini 1.440.000 ya, gitu. Nah tinggal kita tambah 1.140.000 tambah dengan 720 berapa tuh teman-teman? 2.160 ya, gitu. Sementara dia punya uang hanya 2 juta, otomatis ini lebih besar dibanding 2 juta ya. Berarti ini tidak cukup, uangnya kurang. Kemudian kita lanjut yang bagian kedua. Sebuah jaket dari toko Prosus dan 2 baju dengan lengan pendek dari toko Inten. Berarti jaket dari Prosus, kemudian ditambah dengan 2 buah baju lengan pendek dari Inten. Jaket Prosus itu 600.000 ya, yang ini. Kemudian celana pendek dari toko Inten nih, baju pendek, baju lengan pendek.
Berarti kita bisa tulis di sini 600.000 ditambah dengan 2 kali baju lengan pendek, yaitu dikali 448.000 ya. Berarti di sini 600.000 ditambah dengan berapa ini? Langsung aja teman-teman deh. Berapa ini? 896 ya, langsung aja kita tambahkan jadi 1.496.000. Benar ya? Ini berarti kurang dari 2 juta. Berarti dia cukup ya, yang ini cukup, yang ini enggak. Kemudian yang ketiga, sebuah jaket dari toko Inten dan 2 buah celana dari toko Procious. Jaket ditambah dengan 2 celana panjang dari Procious. Jaketnya dari Inten lagi. Inten itu jaketnya 672 ya. 672 ditambah dengan 2 kali celana pendek dari Procious. 75.750 kali 2 ya. Berarti 2 kali 750.000. Ini berarti 1.500.000 ya. 1.500.000 tambah 672 itu berapa tuh? 2.172 ya. Benar nggak teman-teman? Nah ini juga pasti lebih dari 2 juta. Otomatis tidak cukup gitu ya. Kita lanjut yang pernyataan yang keempat. Sebuah jaket, sebuah celana panjang, dan sebuah baju lengan pendek dari toko Inten. Di jaket, celana, dan baju dari toko Inten. Toko Inten tuh jaketnya 672 tambah celana pendeknya tuh 720, celana panjang sorry, ditambah dengan bajunya 448 ya, sehingga kita bisa hitung jadi 1.840.000 ya, sehingga ini cukup. Sehingga pernyataan yang tepat itu hanya ada di poin 2 dan poin 4 saja ya. Berarti jawabannya adalah yang C teman-teman. Ini semoga bisa dipahami ya. Agak lumayan, ngitungnya saja sih yang bikin lama tuh. Secara konsep sih ini konsep aritmatika biasa ya. Kita lanjut ya, nomor 4. Loh, masih di konsep yang sama. Ini dia hendak membeli 1 pasang sepatu dan sebuah jaket dari toko Procious. Toko tersebut membebankan pajak 10%. Oke. Berarti kita cari dulu si sepatu ditambah jaket ya dari toko Procious. Itu berarti 900 berapa tadi? 960 toko Procious ya, dan sepatu dan jaket. Maka 960 ditambah 600. 960.000 ditambah 600.000. Maka nilainya sama dengan 1.560.000 ya. Nah ini belum kena pajak. Karena pajaknya 10%, maka dia harus membayar sebanyak 110% teman-teman dari 1.560.000. Kita kalikan aja, jadinya 1.760.000 gitu ya. Berarti jawabannya adalah yang B. Gampang ya. Kita lanjut soal nomor 5. A2 pergi ke sekolah pukul 16.15 setiap pagi. Jika dia menggunakan motor dengan kecepatan 30 km per jam, maka dia tiba sekolah terlambat 10 menit. Jika menggunakan motor dengan kecepatan 50 km per jam, maka dia tiba 6 menit sebelum jam masuk. Oke, berarti yang pertama kita cek dulu. Berarti V1-nya tuh sama dengan 30. Nah, kalau dia 30 km per jam, dia akan telat. Misalkan waktunya tuh X ya, maka dia akan telat, maka otomatis lebih lama 10 menit. Nah kalau kecepatannya itu sama dengan 50 km per jam, maka dia akan lebih cepat 6 menit, berarti X dikurangin 6 ya. Dari sini kita bisa bandingkan aja pakai rumus S sama dengan V kali T. Jarak sama dengan
kecepatan dikali waktu. Jaraknya kan sama ya, berarti S1 itu sama dengan S2. S1 per S2 gitu. S1 itu berarti V1 dikali T dibagi dengan V2 dikali T. Waktunya sama, ini berarti 1. Bisa kita coret lah, atau sama dengan 1 aja. Gitu. V1-nya itu 30 kilo. Kemudian T-nya itu kita simbolkan jadi X plus 10 ya tadi ya. X-nya itu waktu yang dibutuhkan. Maka kita simbolkan X dulu aja. Di sini berarti V2-nya 50 dikali dengan X min 6. Kita kalikan atau kali silang dulu boleh. Jadi 50 dikali X min 6 sama dengan 30 dikali X plus 10. Itu sehingga kita bisa dapatkan 5X min 300 ya. 50 kali 6 sama dengan 30X ditambah 30 kali 10, 300 juga. Sehingga 5X dikurangi ini 50. Sehingga 50X dikurangin 30X sama dengan 300 ditambah 300 ya. Ini sama dengan 20X sama dengan 600 teman-teman, sehingga X-nya sama dengan 600 dibagi 20. Maka nilainya akan sama dengan 30 ya, 30 menit. Berarti waktu yang dibutuhkan secara normal itu 30 menit doang sebetulnya. Nah, setelah ini berarti kita coba untuk mencari ini X itu sama dengan T, berarti X sama dengan T sama dengan 30 menit. Oke, 30 menit itu kita bisa ubah menjadi bentuk jam aja. Jadi kalau dibikin jam itu setengah jam ya. Kemudian kita cek jarak antara rumah A2 dengan sekolahnya. Rumusnya itu dari S sama dengan V dikali T. V-nya kita bisa pakai kayak mana teman-teman? Pakai yang V-nya berarti kita pakai yang 30 juga bisa ya, berarti 30 dikali dengan, nah kalau pakai yang 30 waktunya berarti bukan T tapi waktu sih 30 F1 T1, berarti T1 itu T1 itu berarti 30, karena dia telat maka 30 per 10 teman-teman, yaitu sama dengan 40 ya, 40 menit. Maka di sini T1 nya berarti 40 menit per 60, 40 per 60. Kenapa per 60? Karena kita buat ke jam ya, biar jaraknya dalam bentuk kilometer. Berarti 30 sama 60 kita bisa bagi 2, 40 dibagi 2 sama dengan 2 ya, 20 km. Maka jawaban yang tepat untuk nomor 5 adalah yang C. Kemudian di nomor yang 6 itu kita diminta untuk mencari jam masuknya. Untuk mencari jam masuknya berarti sama aja, kita cari waktu yang tepat gitu kan. Kalau dari 06.15 itu kan secara waktu yang tepat tuh 30 menit. Nah, sementara dia telat 10 menit, maka jadi tambah 40 kan, berarti tinggal kita tambahin aja. Maka kita tambahkan, jadi nanti 06.15 ditambah 30 berarti 06.45 teman-teman. Sementara karena dia butuh nambah 10 menit, maka dia datang di 06.55, maka dia telat gitu ya. Maka jam masuknya di 06.45. Jawabannya adalah yang A. Kemudian kecepatan yang harus ditempuh si A2 agar tiba tepat waktu. Untuk tepat waktu berarti kita pakai kecepatannya itu rata-rata ya. Berarti kalau kayak gitu berarti kita bisa pakai S aja langsung. S sama dengan V dikali T. S nya udah tahu yaitu 20 km. V nya itu berarti nggak tahu, kita tulis saja. Waktunya kan 30 menit. 30 menit berarti 0,5 jam ya. Maka V nya sama dengan 20 dibagi 0,5. Itu sama dengan 40 km per jam ya teman-teman. Berarti ini jawabannya adalah 40. Kemudian yang nomor 8, kecepatan yang harus A2 tempuh agar tiba tepat waktu di sekolah adalah 45 km. Ini enggak ya, karena kita udah jawab yaitu 40. Tiba tepat waktu karena kan ya, berarti ini salah. Kemudian jika A2 mengendarai motor dengan kecepatan 48 km per jam, dia tiba 5 menit sebelum jam waktu dimulai. Berarti kita bisa cari terlebih dahulu ya.
S-nya sama dengan, untuk bagian kedua, sorry. Ini satu udah, berarti yang kedua dulu. Berarti S sama dengan V dikali T, S-nya itu masih sama 20, nggak akan berubah. Kecepatannya diubah menjadi 48 menit. 48 km per jam. Itu yang dicari T-nya, betul ya. Berarti di sini kita lanjut. Berarti 20 dibagi 48 itu nilai T-nya ya, saya seranakan. Jadinya berapa ini? 5/12 ya. Kita bagi dengan 4. 5/12 jam. Nah, sementara 1 jam itu kan 60 ya. Berarti 5/12 dikali 60. 1 jam kan 60 menit maksudnya. 60 dibagi 12 itu 5. 5 kali 5 25 menit, teman-teman. Otomatis karena jarak yang ditempuh itu kan 30 menit, berarti 30 kurangi 25 aja berarti sama dengan 5. Dia pasti 5 menit lebih cepat gitu kan ya. Berarti betul. Kemudian yang ke terakhir, jika A2 mengendarai motor dengan kecepatan 32 km per jam, dia akan terlambat 6 menit. Berarti konsepnya sama ya. Berarti di poin yang ketiga di sini aja. S sama dengan V dikali T. S-nya masih 20 sama dengan kecepatannya 32, T-nya berapa? Maka T-nya sama dengan 20 dibagi 32, diseranakan bagi dengan 4, itu 5/8 ya. Maka T-nya 5/8 jam. Kita ubah ke dalam menit, 5/8 dikali 60. Maka hasilnya adalah 37,5 menit. Sementara waktu normalnya itu, T normalnya itu sama dengan 30 ya. Sama dengan 37,5 dikurangi 30 sama dengan 7,5 menit. Berarti dia telat, teman-teman. Telat sebanyak 7,5 menit. Berarti ini salah ya. Sehingga pernyataan yang tepat di nomor 8 itu adalah salah, benar, dan salah ya. Jawabannya adalah yang C. Gitu ya teman-teman ya. Semoga bisa dipahami. Kita lanjut nomor 9. Reva berencana membuat sebuah kap lampu dari bahan yang ada di rumah. Reva membuat kerangkanya dengan bahan kawat dan penutupnya dengan kain yang sudah tidak terpakai. Reva berpikir, ini bentuknya seperti ini ya. Reva berpikir bentuk kap lampu tersebut merupakan limas persegi yang dipotong sejajar alas. Betul ya. Kemudian dia menggambar rancangan kap lampu sebagai berikut. Oke, bentuknya seperti ini. Kap lampu yang dibuatnya seperti gambar pada 2 karena sesuai dengan model kap lampu yang diinginkannya. Oke, berarti kita cari dulu volume kap lampu. Untuk mencari volume kap lampu berarti kita cari aja volume total dari limasnya dikurangi volume si limas kecil gitu ya. Berarti saya coba buatkan terlebih dahulu limasnya. Nah, seperti ini artinya dia akan membentuk sebuah limas secara sempurna, kemudian dia akan dipotong gitu loh. Akan dipotong sejauh seperti ini gitu. Jadi mungkin kita cari dulu sisi-sisi yang kita butuhkan, karena untuk mencari volume itu kan berarti volume sama dengan ini limas, maka sepertiga dikali luas alas dikali tinggi ya. Karena di sini alas sudah dapat bentuknya persegi, ini jadi 36, ini 36. Kemudian berarti tinggal kita cari tingginya aja teman-teman ya. Karena di sini sisinya, nah dari sini ke sini kan 20. Sini ke sini 10, otomatis totalnya itu yang besar itu sama dengan 30 ya. Maka kita bisa cari tingginya dari sini ke sini, tarik ke bawah. Kemudian kita hubungkan terhadap si titik yang sini. Tadi siku-siku di sini ya bentuknya. Ini. Kita anggap ini O, TO berarti yang kita cari. Berarti kita cari TO-nya dulu. T sama dengan TO. Nah, untuk mencari TO kita butuh panjang OC. Untuk cari OC kita butuh AC. Kita cari AC-nya dulu. AC itu sama dengan 36 kuadrat ditambah 36 kuadrat ya. Kita akarkan jadi berarti ada 2 kali 36 kuadrat. Kita akarkan jadi sama dengan 36 akar 2 ya. Nah, AC-nya 36 akar 2, maka OC-nya sama dengan setengah dari 36 akar 2. Karena kan dia di tengah-tengah ya, motong di tengah-tengah gini. Maka jadi 18 akar 2 gitu ya. Kemudian kita bisa nyari, kalau sudah dapat di sininya berarti OC-nya, kita bisa cari OT-nya. Kalau nyari OT berarti kita bisa gunakan Pitagoras.
yaitu TC kuadrat sama dengan OT kuadrat ditambah OC kuadrat ya. TC nya kan 30, berarti sini 30 kuadrat sama dengan OT kuadratnya belum, ditambah OC nya 18 akar 2 dikuadratkan. Jadi sini 900, kemudian langsung kita kurangin aja ya, kita pindahkan hasil ininya ke kanan, ke kiri sorry. Berarti 324 kali 2 648 ya, sama dengan OT kuadrat. Maka OT nya sama dengan akar dari 900 dikurangi 648 sama dengan 252 ya. Nah, kita akarkan, akar 252 itu sama dengan 36 kali 7, berarti 6 akar 7 ya. Oke, kalau sudah dapat OT nya berarti kita bisa dapatkan volume besarnya teman-teman, volume limas besarnya. Berarti kita sini aja ya, volume besar sama dengan sepertiga dikali luas alas. Alasnya kan persegi, maka 36 dikali 36 aja, dikali dengan OT nya tingginya itu sama dengan 6 akar 7, maka sama dengan berapa ya, ini berarti 36 bagi 36 kali 36, 6 nya bagi 3 aja berarti 2 ya. Berarti ini kan 36 kali 36 1296 dikali 2 ya, akar 7, maka sama dengan 2592 akar 7 gitu. Nah, setelah itu berarti tinggal kita cari volume yang kecilnya. Untuk mencari volume kecilnya sama ya, rumusnya sepertiga dikali luas alas dikali tinggi, tapi kita cari dulu sisi samping sininya teman-teman. Kita bisa pakai kesebangunan. Kalau yang kecilnya kan 10, yang kecilnya 10, yang gedenya 30, otomatis sepertiganya dari 36 sini tuh ya, berarti sama dengan 12, pasti 12. Maka kita bisa cari langsung aja, sepertiga dikali dengan 12 pangkat 2. Oh ya, tingginya belum dapat ya, kita cari dulu tingginya. Tarik sini berarti gitu ya, berarti misalkan ini TP. Untuk mencari TP kita butuh TG ya. TP itu berarti PG nya dulu dicari. PG itu setengah dari EG. EG nya tuh setengah 12 akar 2. Nah, berarti EG itu setengah dari PG itu setengah dari EG. EG nya kan di sini 12, di sini 12, otomatis di sini pasti 12 akar 2 kayak ini nih. Ini 36, ini 36, pasti AC nya 36 akar 2 kan ini. Nah, gitu sama konsepnya sama ya. Berarti di sini 12, di sini 12, otomatis EG nya itu 12 akar 2. 12 akar 2 karena dibagi 2 jadi 6 akar 2, itu untuk PG nya. Nah, kemudian kita bisa nyari TP nya. Untuk mencari TP berarti TG kuadrat dikurangi dengan PG kuadrat ya. Kita akarkan, jangan lupa biar cepat. Berarti di sini TG nya 10 ya, 10 kuadrat dikurangi 6 akar 2 dikuadratkan, maka di sini 100 dikurangi 6 pangkat 2, 36 kali 2 72 ya. 100 kurangi 72 itu berarti akar 28 atau sama dengan 4 kali 7. Akar 42 ini berarti akar 7. Kalau sudah kita substitusikan ke sini berarti di sini 2 akar 7 teman-teman ya. Sehingga 144 bagi 3 kemudian dikali dengan 2, berarti 144 bagi 3 kali 2 48 ya. 48 dikali 2 96. 96 akar 7 gitu. Kalau misalkan itu mencari volume cupnya berarti tinggal kita kurangi 2592 akar 7 kita kurangi dengan 96 akar 7, maka nilai sama dengan 2496 akar 7. Jawabannya adalah yang A. Kita lanjut nomor 10. Panjang kawat yang diperlukan Reva adalah 136. Oke, untuk mencari kawat berarti kan panjangnya itu sini nih. Kita jumlahkan semua sisi-sisi luar kawatnya, ini tambahkan ini. Karena dia persegi otomatis di sini 36, sini juga 36, di sini juga 36. Dan karena sisinya sama semua otomatis sini 20, di sisi sini juga 20 nih. Yang miring-miringnya 20 juga. Nah, atasnya kan sudah dapat 12 ya.
Berarti di sini 12, sini 12, sini 12, sini 12. Maka kita bisa langsung hitung aja. Berarti panjang kawat itu, saya simbolkan PK aja. Panjang kawat itu berarti 4 dikali 36 ditambah 4 dikali berapa tadi? 20 tambah 4 dikali 12. Karena sama-sama 4, kita 4-nya keluarin, jadi 36 ditambah 20 tambah 12 sama dengan 4 kali dengan 56 tambah 12. Berarti 68 ya. Di 4 dikali 68, maka akan sama dengan 272 teman-teman ya. Ini lebih dari 136, ini salah. Kemudian luas kap lampu yang tidak tertutup kain adalah, yang tidak tertutup kain kan pasti bagian atas dan bagian bawahnya ya. Otomatis berarti kita jumlahkan 2 persegi bawah atas saja. Berarti untuk bagian kedua tuh berarti cari luas persegi besar ditambah dengan luas persegi kecil ya. Persegi besarnya itu berarti 36 dikali 36 ditambah dengan 12 kali 12 persegi kecilnya di atas ya. Berarti di sini berarti 1296 ditambah dengan 144 ya. Berarti di sini 0, di sini 4, ini berarti 4, nah tuh 1440 cm persegi, berarti ini betul. Kemudian potongan kain yang digunakan untuk menutup kain lampu berbentuk trapesium siku-siku. Kalau kita tengok, dia bukan trapesium siku-siku, tapi trapesium sama kaki ya, karena kaki-kakinya sama. Berarti ini salah. Sehingga jawaban di nomor 10 itu salah, benar, dan salah. Itu jawabannya adalah yang C. Kemudian nomor 11, luas kain yang diperlukan Reva untuk membuat kap lampu tersebut adalah cm persegi. Berarti kalau mencari luas kainnya, berarti kita cari 4 trapesium yang kita punya, kemudian dikali dengan 4. Kalau kita gambarkan seperti gambar di atas, kurang lebih bakalan seperti ini ya. Ini dianggap sama aja teman-teman ya. Ini berarti 36, di sini 12, dan sisi miringnya kan di sini 20, di sini 20 ya. Otomatis kalau kita tarik garis tinggi ke sini, dia akan memotong di tengah-tengah, berarti ini 12, sehingga di sini pasti 12 juga ya. Berarti di sini 12, di sini 12 juga. Sehingga kita bisa cari tingginya 20 dan 12, berarti ini kan kelipatan 5 ya, berarti 20 bagi 5 tuh 20 bagi 4 tuh 5, 12 bagi 4 tuh 3, berarti di sini nih 4 kali 4 yaitu 16 ya. Maka tingginya 16. Maka kita bisa cari luas trapesium yang sama dengan sisi yang sejajar 36 ditambah 12 dibagi 2 dikali dengan tingginya yaitu 16 ya. Berarti 48 dibagi 2 dikali 16. Ini berapa ini? 24 ya. 24 dikali 16. 24 kali 16 itu sama dengan 384 ya teman-teman ya. Nah 384 itu 1, sementara kan kita punya 4 bagian depan, kanan, kiri, dan belakang. Otomatis kali 4 384. Jadi luas kainnya sama dengan 384, kita kali 4. Ini 16, 1 2 3 2 jadi 3 ya. 4 15 ya, 15 36. Jawaban adalah yang B. Kemudian yang 12, Reva hendak mengecat kain penutup kap lampu, harga satu kalengnya adalah 20.000 untuk ukuran 50 cm persegi. Pengeluaran Reva untuk mericat tersebut adalah, ya udah dari sini aja nih, dari sini kita bagi 50. Berarti di nomor 12 itu 1536, luas kain dibagi dengan luas si soalnya 50. Maka nilainya itu di sekitar berapa ini ya? 1536 tuh nggak bulat ya, dibagi 30, dibagi 50 tuh. Itu di angka 30-an ya. 30,72. Otomatis kita bulatkan jadi 30 aja. Sehingga kalau kita punya harga 20.000, otomatis 30 dikali dengan 20.000. Maka sama dengan 600.000 rupiah. Jawabannya adalah yang C.
Gitu ya teman-teman ya. Semoga teman-teman bisa paham. Kita lanjut soal nomor berikutnya. Setiap hari, sentra pengrajin tahu dan tempe membutuhkan bahan baku kedelai. Data kebutuhan baku kedelai dalam satuan kilogram selama 3 hari digambarkan dalam diagram berikut. Di sini berarti hari pertamanya 1000. Kita tulis dulu ya teman-teman ya, biar informasi yang diberikan tuh kita manfaatkan. Berarti hari pertama kita tulis H1 aja ya, itu sama dengan 1000. Kemudian di hari kedua dia punya 1500. Dan hari ketiganya yaitu 2000 ya. Nah, dari total 3 hari ini kalau kita totalkan berarti ada 4500 ya. Gitu. Kemudian informasi berikutnya adalah ini diagramnya teman-teman ya. Jadi diperhatikan diagramnya, nanti kalau bentuknya seperti ini bagaimana gitu. Tapi kita baca dulu yang bagian bawah. Sejumlah 50% bahan baku kedelai merupakan produk non-impor dan 60% diantaranya digunakan untuk pembuatan tahu. Setiap 1 kilo kedelai akan menghasilkan 50 potong tahu dan 1 kilo kedelai akan menghasilkan 3 bungkus tempe ukuran 500 atau 6 bungkus tempe ukuran 250 gram. Adapun 1 kg kedelai dapat menghasilkan 10 liter susu kedelai. Oke, berarti kita tulis lagi ya informasinya ya, yaitu non impornya sama dengan 50% ya. 50% dari totalnya, berarti 50% dari 4500 teman-teman. Biar kita langsung hitung aja ya, yaitu berarti 0,5 dikali dengan 4500 yaitu 2250 ya kilogram. Dari 60% itu, dari 50% itu 60% nya dipakai buat tahu, berarti non impor. Dari non impor itu kan ada 60% ya. 60%-nya itu untuk tahu. Otomatis 40%-nya itu untuk susu ya. Untuk susu. Kemudian 1 kg kedelai dapat 50 potong tahu. Berarti 1 kg kedelai itu yang pertama dapat 50 potong tahu ya, 50 tahu. Kemudian dapat tempe 3 bungkus ukuran 500 gram. Kemudian 6 bungkus kalau ukuran 250 gram ya. Gitu. Dan harga di sini oke, sampai situ dulu. Kita coba di soal nomor 13. Total produksi susu kedelai dalam 3 hari adalah produksi susu kedelai. Produksi susu kedelai itu kan kita tahu bahwa total kedelai itu 4.500 selama 3 hari. Kemudian yang non impor itu setengahnya ya, berarti 2.250. Kemudian yang susu itu 40% teman-teman, maka tinggal kita kali aja. Untuk nomor 13 itu berarti bagian susu itu berarti 40% ya. Susu 40% dari siapa? 40% dari setengahnya si susu kedelai, yaitu 2.250. Maka 40% dikali 2.250 itu 900 kilo. Kemudian setiap 1 kilo menghasilkan 10 liter susu kedelai, maka
900 dikalikan dengan 10 aja, jadi 9000 liter teman-teman. Jawabannya adalah yang C ya. Ini soalnya mudah ya teman-teman ya, cuman mungkin hanya perlu menganalisa informasi yang dibutuhkan. Kita lanjut nomor 14, kita baca terlebih dahulu. Sebanyak 10% tempe berukuran 250 gram dan 20% tempe ukuran 500 gram masing-masing tidak terjual atau rusak setiap harinya. Jika pada hari pertama banyaknya kedelai yang digunakan untuk membuat tempe adalah 500 gram sama dengan yang digunakan untuk membuat tempe berukuran 250 gram dan harga jualnya Rp500 per 50 gram. Penghasilan pengrajin dan penjualan dari penjualan tempe pada hari pertama adalah hari pertama itu kedelai itu sebanyak 1000 ya. Di hari 1 itu jumlah kedelai sama dengan 1000 gram, 1000 kilogram. Nah, kemudian 50%-nya tuh impor ya, non-impor, berarti 50% laginya tuh. Nah, ini kalau kita baca dari tabel, kalau yang impor itu masuknya ke tempe teman-teman, berarti otomatis yang non impor itu kan 50% ya, maka otomatis 50%-nya tuh impor. Nah, khusus untuk tempe berarti kita cek, berarti di sini kan impor ya. Impor untuk tempe berarti tempe itu 50% ya, 50% dari 1000 gram. 1000 kilogram, maka nilainya sama dengan 500 kilo ya. Khusus untuk yang tempenya. Kemudian dikatakan bahwa pada hari pertama masa kedelai untuk tempe 500 gram sama dengan untuk tempe berukuran 250 gram. Ini berarti sama ya teman-teman ya. Berarti kita bagi 2 tuh. 500 kilogramnya. 500 kita bagi 2. Bagi 2 sama dengan 250 ya. Berarti nanti tuh jatahnya tuh 250 kg untuk kemasan 500 gram dan 250 kg untuk bungkus kemasan 250 gram gitu loh. Jadi masing-masing. Berarti kalau misalkan yang ukuran 500 dulu ya, untuk yang 500 itu, yang ukuran 500 kan kalau di soal itu akan membuat 3 bungkus ya teman-teman ya. Berarti kita bisa kalikan aja nih 500 250 nya, berarti 250 kilonya ada berapa gitu kan, 250 kita kalikan dengan 3 ya. Jadi untuk ukuran 500 gram ya, itu sama dengan 250 dikali 3 bungkus, maka sama dengan 750 bungkus ya. Gitu. Nah, kemudian sebanyak 20% untuk 500 gram itu rusak teman-teman. Berarti kalau rusak 20%, berarti yang bisa dijual tuh hanya 80% kan ya. Berarti 750 kita kalikan dengan 80% aja. 80% yang bisa dijual. Kita fokus sama yang bisa dijualnya aja. Karena 20%-nya kan rusak. Maka 750 dikali 80% itu 600 ya. 600 bungkus. Gitu. Ini untuk yang ukuran 500. Nah, kalau ukuran yang 250 juga sama ya. Yang ukuran 250 gram dengan cara yang sama. Karena di sini kan kalau yang 250 gram tuh terdapat 6 bungkus, maka kita kalikan tuh 250 gram dikali dengan yang 6 bungkusnya.
berarti 250 dikali 6 itu sama dengan 1500 ya, 1500 bungkus ukuran 250 gitu. Kemudian sebanyak 10% itu rusak ya, maka otomatis yang bisa dijual itu hanya 90%. Jadi tinggal kita hitung 1500 kita kalikan dengan 90%, maka hasilnya adalah 1350 ya bungkus. Oke, karena harga per 50 gramnya adalah Rp500, maka kita bagi aja teman-teman masing-masingnya. Berarti kan harganya itu 200, harganya tuh 500 ya, Rp500 per 50 gram. Berarti yang pertama kalau ukuran 250 gram itu tinggal kita tulis saja 250 kita bagi dengan 50, maka sama dengan 5 ya. Nah 5 nya itu kita kalikan dengan 500, berarti nanti 5 dikali dengan 500 teman-teman. Jadi ini harganya 2.500 per bungkus ya. Kemudian kalau yang 500 gram juga sama ya, berarti 500 bungkus 500 gram kita bagi dengan 50 sama dengan 10 ya. Nah 10 nya kita kali dengan 500, ini make sense ya. Jadi kalau di sini 2500 otomatis di sini harganya dua kalinya ya, yaitu 5000 per bungkus. Nah kita sudah tahu harga per bungkusnya berapa dan kita tahu jumlah bungkusnya berapa tuh kan, maka tinggal kita kali aja teman-teman. Kita kalikan berarti dari yang 250 gram itu sama dengan 1350 dikali dengan 2500 ya, ini sama dengan 3.375.000 ya gitu. Nah kalau yang 500 gram gimana? 500 gram itu sama aja ya, berarti 600 bungkus kita kalikan dengan 5.000 dikali 600 3 juta ya teman-teman. Nah kita jumlahkan aja total penjualannya, berarti 6.375.000 rupiah. Berarti jawabannya adalah yang E ya teman-teman ya gitu. Untuk nomor 14 ini analisanya saja sih yang panjang, tapi sebetulnya sih ngitung doang teman-teman ya. Oke kita lanjut nomor 15, tapi saya rapikan dulu ya. Oke, berdasarkan informasi di atas kliklah jawaban dari pilihan yang tersedia pada setiap baris. Yang pertama, banyak bahan baku untuk produksi TV pada hari kedua adalah 750 kg kedelai. Di sini kita punya di hari kedua itu 1.500 ya. Tuh, berarti hari kedua itu 1.500. Maka karena kalau kedelai untuk tempe itu kan dari impor ya, impor tuh 50%, berarti kita bisa hitung aja teman-teman. Di nomor 15 itu hari kedua itu sama dengan 1.500 totalnya. Kemudian untuk yang tempe itu impor ya, yaitu berarti dia 50% teman-teman. 50% dari total yaitu sama dengan 50% dari 1.500, otomatis sama ya, betul ya, 750. Jawabannya betul, benar. Kemudian lanjut bagian kedua. Banyaknya bahan baku untuk produksi tahu pada hari pertama kurang dari 50% bahan baku untuk tempe di hari yang sama. Oke, berarti hari pertama untuk tahu, kita ini pernyataan yang kedua ya. Hari 1 untuk tahu itu berarti tahu kan ini ya, tahu tuh non impor ya, non impor tuh 50%, berarti dia 50%. Kemudian informasi berikutnya itu dan 60% diantaranya digunakan untuk pembuatan tahu. Dari 50% yang kita punya
60%-nya kita pakai buat tahu, berarti hari pertama berarti di bawah aja ya biar muat ya. Dia itu 50%, kemudian dikali 60% dari jumlah hari pertama. Itu hari pertama itu 1000 ya kalau nggak salah ya. Kita cek dulu ya. Ya betul, hari pertama itu 1000, berarti 1000 kita kalikan, berarti di sini 1000 dikali 0,5 dikali 0,6 berarti 300 teman-teman, karena sini kan ini 30 ya. Tuh 30 berarti 300 kg itu untuk tahu. Kemudian kalau untuk yang tempenya, tempe itu kan bahan bakunya itu sama dengan 50% ya dari impor. Maka 50% dikali dengan bahan baku untuk tempe itu berapa di sini? Ah ya, karena kan di sini kan awalnya kan di hari pertama itu kan totalnya 1000. Kemudian 50%-nya itu untuk impor dan non impor, otomatis untuk tempenya hanya punya jatah ya 500 teman-teman ya, setengah dari 1000. Maka 50% dikali 500 teman-teman, 50% dikali 500 250 ya. Maka otomatis berarti tahunya itu sama dengan 300 ya, berarti tahu lebih dari tempe, yaitu tahunya 300, tempenya 250, sehingga pernyataan yang kedua itu salah ya teman-teman ya. Karena kan mintanya itu produksi tahu pertama kurang dari 50% bahan baku dari tempe di hari yang sama, berarti enggak ya, harusnya lebih dari. Kemudian banyaknya bahan baku untuk susu kedelai pada hari ketiga kurang dari jumlah bahan baku 2 hari sebelumnya. Oke, berarti hari ketiga itu kita harus ingat ya, lupa terus saya di sini hari ketiga itu 2000 ya. Maka kita bisa dapatkan hari 3 untuk susu ya. Dia kan awalnya 2000. Kemudian karena dia non impor, maka dia 50% dikali dengan 60%-nya kan buat ini ya, buat tahu, otomatis 40%-nya hanya buat susu, maka kita kali dengan 40%. Jadi kalau kita hitung 2000 kali 50% kan 1000. 1000 dikali 40% berarti 400 teman-teman. Ini jumlah susu pada hari ketiga 400 kg. Kemudian berikutnya, informasi berikutnya tuh kurang dari jumlah bahan baku 2 hari sebelumnya. 2 hari sebelumnya itu berarti hari 1 dan hari 2 ya. Kita tambahkan hari 1 dan ditambah dengan hari 2, yaitu hari 1 kan 1000, hari 2 itu 1500, maka nilainya sama dengan 2500. Dan ini kurang teman-teman ya, 400 itu lebih kecil dibanding 2500, maka otomatis pernyataan yang ketiga itu betul ya, gitu ya. Sehingga jawaban di nomor 15 itu benar, salah, benar ya, berarti jawabannya adalah yang B. Kemudian di nomor 16, jika harga jual tahu adalah 500 per potong, penghasilan pengrajin pada penjualan tahu pada hari ketiga adalah, oke, hari ketiga ya, hari ketiga tuh dia punya totalnya tuh kita tulis dulu, harga 3 hari 3 tuh totalnya 2000 kg. Karena non impor maka 50% nya ya, maka 50% dikali dengan 2000, maka yang kita punya hanya 1000 kg. Oke, kemudian untuk tahu itu 60%, berarti tahu itu hanya berjumlah 60% dari 1000 teman-teman, maka 600 ya jumlah tahunya, 600 kilo. Nah dari 600 kilo ini setiap 1 kilonya dijual
1 kilo itu kan punya 1 kilo tuh akan menghasilkan 50 potong gitu. Nah, berarti otomatis di sini ada berapa potong nih? Ini 600 dikali 50. Ini sama dengan 30.000 teman-teman, 30.000 potong tahu yang bisa dibuat. Nah, kita lanjut ke bentuknya. Karena harganya adalah 500 per potongnya, maka kita kalikan aja dengan 30.000. Berarti nanti 500 rupiah. Ini penjualan ya. Apa ini? Penghasilan berarti ya. Penghasilannya berarti harganya kan 500 per potong dikali dengan 30.000 potong, maka penghasilannya adalah 15 juta ya teman-teman ya. Ini lumayan juga ya, 15 juta rupiah. Berarti jawabannya adalah yang E gitu ya. Jadi semoga bisa dipahami teman-teman untuk nomor 16. Kita lanjut untuk soal berikutnya. Oke, kita baca terlebih dahulu pada teks yang kelima. Pada permukaan laut, dua tumpahan minyak yakni A dan B masing-masing berbentuk lingkaran dengan ketebalan tertentu. Jarak pusat A, lingkaran A dan pusat lingkaran B adalah 320 meter. Semula, tumpahan A mempunyai tebal 0,5 meter dan radius 4 meter, sedangkan tumpahan B adalah 0,5 meter tebalnya, radiusnya 1 meter. Radius tumpahan A menjadi 2 kali lipat dalam 2 jam, dan radius tumpahan B menjadi 4 kali lipat dalam 2 jam. Volume tiap tumpahan tetap sama. Oke, radius kedua tumpahan akan sama setelah, berarti kalau kita lihat, dia mirip dengan pertumbuhan teman-teman ya. Yang pertama kita mungkin tulis terlebih dahulu informasi-informasi yang kita punya. Di tumpahan yang A dulu. Tumpahan A, itu kita punya tebalnya itu di 0,5 ya. Kemudian radiusnya kita simbolkan RA aja. Radius itu jari-jari berarti ya. Di sini 4 meter. Kemudian radiusnya itu menjadi 2 kali lipat ya. 2 kali lipat setiap 2 jam. Oke, kita lanjut yang tumpahan B. Di tumpahan B itu dia memiliki ketebalan sebanyak 0,5 juga, dan RB-nya, radius dari B-nya itu 1 meter, dan dia akan menjadi 4 kali setiap 2 jam. 4 kali lipat setiap 2 jam. Oke. Nah, kemudian kita coba jawab pertanyaan yang 17 ya. Radius kedua tumpahan akan sama setelah kita coba gunakan untuk pertumbuhan aja ya. Kita gunakan rumus pertumbuhan fungsi eksponensial. Dimana kalau misalkan saya tuliskan di sini, itu misalkan jadi R aja ya. RAT itu sama dengan awalnya kan dia punya 4. Radiusnya awalnya 4, kemudian dia akan bertumbuh setiap 2 jam, maka kita simbolkan jadi berapa ya, 2 pangkat, berarti di sini awalnya 4 tapi kita nggak tahu nih jadi berapa kan, berarti otomatis di sini kita simbolkan sebagai A pangkat T aja kali ya, 4 pangkat T. Nah, karena kita udah tahu bahwa setiap 2 jam itu dia naik menjadi 2 kali lipat, otomatis ketika T-nya 2, kalau T-nya 2 berarti di sini 8 ya, 2 kali 4 ini 8. Jadi 4 dikali A pangkat berapa nih? A pangkat 2 ya, teman-teman ya. Sehingga di sini 8 bagi 4 itu 2. Nah, A pangkat 2 sama dengan 2, otomatis A-nya sama dengan, kita akarkan ya biar pangkatnya hilang. Jadi nanti A-nya sama dengan akar 2. Sehingga kalau misalnya kita tuliskan fungsi umumnya, jadi nanti RT-nya itu sama dengan 4 dikali akar 2T. Akar 2 pangkat T, atau sama dengan akar 2 kan 2 pangkat setengah ya, maka 4 dikali 2 pangkat setengah kali T, berarti T per 2.
gitu. Nah, untuk yang ketiga di A, coba kita untuk yang B nya dengan cara yang serupa, berarti RB T itu akan sama dengan awalnya tuh 1 ya, berarti 1 dikali A pangkat T. Kalau 2 jam sekali dia berubah, maka di sini jadi 1 kali 4 ya, 4 ya, berarti sini 4, sini 1 dikali A pangkat 4 gitu ya. Oh enggak, ini T nya kan 2 jam, sorry, berarti ini kita ganti jadi 2 karena T nya 2 ya, maka A pangkat 2 sama dengan 4 teman-teman, maka A nya sama dengan akar dari 4 tuh 2 ya. Karena di sini jam nggak mungkin negatif, maka kita ambil yang A sama dengan 2 aja gitu ya. Sehingga kalau kita buat ini bentuk fungsinya itu RBT sama dengan ya 2 aja pangkat T ya, udah selesai nih, 2 pangkat T. Nah, kalau sudah, tinggal kita selesaikan teman-teman, bahwa kita cari bahwa radius kedua tumbuhan akan sama tuh artinya berarti RA untuk T akan sama dengan RA untuk B, berarti RAT itu akan sama dengan RBT ya. Berarti kita substitusikan aja fungsinya, berarti fungsinya itu 4 dikali 2 pangkat T per 2 sama dengan 2 pangkat T ya gitu. Kemudian di sini kita punya 4 itu kita ubah menjadi 2 pangkat 2 ya, berarti 2 pangkat 2 dikalikan 2 pangkat T per 2 sama dengan 2 pangkat T. Jadi kalau dikali berarti pangkatnya dijumlah, jadi nanti 2 pangkat 2 ditambah T per 2 berarti berapa ini? 5 per 2 ya, 5 per 2 T, 4, 5, berarti 5 per 2 T sama dengan T ya. Sehingga bentar, betul nggak ya? Oh salah, berarti ini kan belum sama ya, nggak bisa digabung ya, berarti biarin aja deh. Berarti kita tuliskannya dalam bentuk 2 plus T per 2 aja, di sini jadi 2 pangkat T. Nah, karena basisnya udah sama, maka bisa kita langsung tuliskan 2 pangkat 2 plus T per 2. Kita basisnya kita abaikan ya, kita fokus ke bentuk pangkatnya aja, berarti 2 plus T per 2 sama dengan T, maka 2 sama dengan T dikurangi T per 2 ya, maka sama dengan T per 2, T per 2 sama dengan 2, maka T nya sama dengan 4 ya teman-teman ya. Maka waktu yang dibutuhkan agar radiusnya sama berarti di angka 4 jam gitu ya, aman ya, bisa dipahami ya. Kemudian kita lanjut nomor 18. Untuk 18 saya rapikan dulu ya. Untuk 18, misalkan HAT dan HAB adalah tembal tumpahan minyak A dan tumpahan minyak B tepat setelah T jam. Jika pada saat HA sama dengan 3 HB, maka tepat 1 jam kemudian HA bagi HB adalah Oke. Untuk menyelesaikan soal ini, kita tahu bahwa volumenya di soal itu volumenya tetap ya. Volumenya tetap. Jadi kalau kita tuliskan di nomor 18 ini, di sini ya 18, volumenya itu tetap. Rumus volumenya itu berarti dia kan bentuknya genangan, otomatis dia punya bentuknya lingkaran dan punya ketebalan PR kuadrat berarti ya, dikali dengan ketebalannya itu H-nya ya, maka PR kuadrat H. Nah, kalau kita misalkan mencari nilai H-nya itu sama dengan V dibagi dengan PR kuadrat, otomatis hubungan antara H dengan R itu saling terbalik teman-teman ya. Sehingga ketika misalkan kita mencari nilai dari HA dan HB, itu HA per HB itu sejatinya akan sama aja membalik antara RB pangkat 2 dibagi dengan RA pangkat 2 ya, karena secara nilai di sini nilai hanya saling terbalik. Jadi HA ya terbalik dengan RA, HB-nya terbalik dengan RB-nya gitu ya. Nah, dari sini kita tahu bahwa soal itu menyatakan bahwa HA sama dengan 3 kali HB. Oke, berarti kalau kita tuliskan berarti di sini HA itu 3 kali HB, berarti ini 3 HB per HB ya.
sama dengan RB pangkat 2 dibagi dengan RA pangkat 2. Sehingga kalau kita tuliskan HB-nya habis ya, bisa kita coret. Maka jadi RB pangkat 2 per RA pangkat 2-nya sama dengan 3. Kita akarkan, jadi nanti RB, kita akarkan aja ya. RB per RA-nya sama dengan akar 3 teman-teman ya. Ingat-ingat, ini akan kita pakai untuk step berikutnya. Kemudian setelah 1 jam katanya, setelah 1 jam kan berarti radiusnya pasti berubah ya, radius masing-masingnya pasti berubah gitu kan ya. Sehingga dari informasi yang kita punya di nomor 17 tadi, RA-nya ini kan RA tuh mana tadi? Yang ini. RB-nya ini kan. Maka kita tulis di sini ya. Setelah 1 jam katanya. Berarti T-nya sama dengan 1, maka RAT-nya berarti RA1 sama dengan 4 dikali 2 dipangkatkan 1 per 2 ya. Maka sama dengan 4 dikali berapa nih? Akar 2 ya. Nah, secara nilai ini yang berubah tuh hanya sini aja teman-teman. Yang sininya tetap sama kan. Berarti perubahannya itu fokus pada perubahannya itu berarti RA itu setelah 1 jam itu sama dengan ini ya. Akar 2 aja, berarti pertambahannya itu RA bertambah akar 2 setelah 1 jam. Nah, RB-nya dengan cara yang sama. Berarti kan kalau RB itu RB1 itu sama dengan RB itu kan 2 pangkat T. Berarti 2 pangkat 1 aja. 2 pangkat 1 kan 2 teman-teman. Maka kalau RB dia bertambah sebanyak 2 ya. Setelah 1 jam tuh jadi 2 gitu. Oke, nah informasi yang ini kita bisa gunakan. Jadi perbandingan radius yang barunya, perbandingan jari-jari baru atau radius barunya itu kita simbolkan pakai aksen aja. R aksen B dibagi R aksen A itu sama dengan 2 kali R. Berarti apa nih? 2 kali RB ya. 2 kali RB dibagi dengan akar 2 dari RA gitu ya. Dari mana? Dapat dari ini. Ini RA-nya ini. Yang ini, sorry. Nah, RB-nya yang ini. Ya. Oke, berarti tinggal kita bagi akar 2 dikali akar 2 itu 2 ya. Berarti di sini akar 2 kali akar 2 bisa dicoret. Maka sisa akar 2 di atas dikali RB, berarti di sini RA ya. RA-nya doang. Ini sama dengan R aksen B per R aksen A. Sehingga kita bisa substitusikan teman-teman nilai RA aksen dan RB aksennya itu ke dalam ketinggian atau ketebalan sekarang. Itu ketebalan sekarang tuh berarti kali soal kan minta HA sama HB ya. Berarti kita bisa dapatkan HA aksen dibagi dengan HB aksen kan, H aksen B. Ini H itu kan rumusnya kayak tadi ya, perbandingannya itu terbalik. Maka jadi H aksen itu berarti R aksen B pangkat 2 gitu ya. Kita kurung aja biar nggak bingung. Kemudian di sini R aksen A pangkat 2 juga. RA aksennya itu akar 2 dari RB. Dapat dari mana? Yang ini loh, kita udah hitung. Berarti akar 2 dari RB pangkatkan 2. Nah, R aksennya itu 2 RA ya, pangkat 2. Maka kita bisa selesaikan. Akar 2 pangkat 2 itu 2 kali RB pangkat 2 dibagi dengan ini 2 pangkat 2 tuh 4 ya. Oh sorry, di sini nggak ada 2-nya karena kan udah dicoret ya. Berarti di sini nggak ada ya. Berarti RA aksen aja, RA pangkat 2 aja. Nah, RB pangkat 2 dibagi RA pangkat 2 itu udah ada kita teman-teman, yaitu nih. Ya. Berarti nanti 2. Nah, di sini kita ganti dulu RB per RA, angkatkan 2-nya di luar gitu. Sama kan ya bentuknya. Nah, kalau udah sama berarti kita tinggal substitusi aja. Berarti nanti 2 dikali akar 3 pangkat 2, teman-teman. Akar 3 pangkat 2 itu 3. Ya, 2 kali 3 sama dengan 6.
Maka jawabannya itu yang berapa ini? Yang 18 tuh yang D ya. Kayak gitu. Gampang ya. Cuman mungkin agak bingung sedikit aja sih. Semoga teman-teman bisa pahami ya. Jika teman-teman ada yang mau ditanyakan atau masih bingung, boleh ditanyakan di kolom komentar. Adapun misalkan teman-teman punya cara yang lebih gampang, kasih tahu saya di kolom komentar ya, biar kita bisa berdiskusi bareng-bareng ya. Oke, kemudian di nomor 19, tebal tumbahan minyak A berkurang menjadi seperempat tebal sebelumnya dalam berapa jam? Berarti kita manfaatkan tadi aja ya, manfaatkan di nomor 19 itu manfaatkan hubungan antara H dengan R, yaitu H itu 1 per R pangkat 2 teman-teman, dia saling terbalik. Otomatis H2 itu dibagi H1 itu katanya berkurang 1/4 tebal dari sebelumnya, otomatis jadi seperempat aja. Seperempat sama dengan, ini berarti kan berbanding terbalik dengan R nya, berarti R1 dibagi R2 pangkatkan 2 ya. Maka kita cari R nya aja berarti ya. Berarti R nya ini seperempat sama dengan R1 per R2 pangkatkan 2 ya. Maka jadinya ini kalau kita keluarkan, kalau kita akarkan jadi seperempat pangkat 2 itu seper 2. Nah jadi kita balik jadi R2 per R1 sama dengan 2/1 ya. Jadi radiusnya itu harus, artinya radius itu harus menjadi 2 kali lipat agar tebalnya menjadi seperempat teman-teman ya. Radiusnya harus 2 biar tebalnya menjadi seperempat gitu. Jadi tumpahan A itu menggandakan radiusnya setiap 2 jam, jadi waktu yang diperlukan itu 2 jam. Jawabannya adalah yang B. Kemudian yang nomor terakhir di 20, kedua tumpahan akan bersinggungan setelah titik-titik. Tulislah jawaban Anda dalam bilangan caca. Oke, kan kalau di awal soalnya itu jarak antara pusatnya itu 320 ya, dan mereka bersinggungan, otomatis kita bisa tuliskan RA ditambah RB itu sama dengan 320 ya. Nah kita tahu bahwa RA itu di soal nomor 17, RA itu 4 dikali 2 pangkat T per 2 tambah RB nya itu sama dengan 2 pangkat T sama dengan 320. Maka kalau kita misalkan 2 pangkat T per 2 itu sama dengan X, maka di sini kita ubah jadi 4X ditambah X kuadrat sama dengan 320 ya. Maka jadi X kuadrat tambah 4X dikurangi 320 sama dengan 0, kita faktorkan. Jadi X min 16 dikali dengan X plus 20 ya. Sama dengan, maka X sama dengan 16 atau X sama dengan negatif 20. Ini tidak akan memenuhi, berarti kita pakai yang X sama dengan 16. Nah X yang sama dengan 16, kita tahu bahwa X itu sama dengan 2 pangkat T per 2, maka kita kembalikan lagi. X sama dengan 16, X nya itu 2 pangkat T per 2 sama dengan 16. 16 itu kita bisa ubah menjadi 2 pangkat ya, yaitu 2 pangkat 4. Maka kalau basis sudah sama, kita abaikan, kita fokus ke dalam pangkatnya aja. Jadi T per 2 sama dengan 4, maka T nya sama dengan 8 teman-teman. Jadi 8 jam ya untuk nomor 20 gitu teman-teman. Mungkin itu dulu yang dapat disampaikan. Terima kasih banyak untuk perhatiannya. Semoga apa yang saya lakukan ini membantu teman-teman ya. Kasih tahu saya jika saya membantu teman-teman di kolom komentar dan berikan feedback positif juga. Jangan lupa buat dukung channel ini dengan like dan subscribe-nya. Saya pastikan teman-teman, saya akan bantu teman-teman untuk proses persiapan SNBT ini. Jadi jangan lupa tonton terus video ini ya. Saya pamit dan dadah.